yang terjadi. Shalom Kakak Meliana yang bergabung, Kakak Permata dan semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan kita. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari yang baru ini. Roh Kudus, mari kiranya Engkau yang beracara dari awal hingga akhir pelayanan ini, diberkatilah setiap orang yang datang kepadamu lewat pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk merasakan lawatan-Mu lewat puji-pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita naikkan pujian. Bapakku sembah Engkau. Bapakku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapakku sembah Kau. Bapakku sembah Kau. Bapakku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapakku sembah Kau. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku, Yesus, ku cinta Kau. Besar dalam hidupku, Yesus, ku cinta Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku, Yesus, ku cinta Kau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan Yesus Roh Kudus. Terima kasih pagi hari ini. Biarlah mata kami mau tertuju hanya kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau terlebih besar dari segala masalah kami. Ku sembah Kau, Bapa, ku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku, Bapa, ku sembah Kau. Bapa, ku sembah Kau. Bapa, ku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku, Bapa, ku sembah Kau. Yesus, ku cinta
Yesus, ku cinta Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Ku cinta Kau, Yesus, lebih dari segalanya. Sembah Kau, Yesus, untuk selama lama-lamanya. Kasih-Mu besar di dalam hidupku. Yesus, I love you, Jesus. Ku sembah Bapa, ku sembah Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapa, ku sembah Kau, Bapa, ku sembah Kau, Bapa, ku sembah Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku. Bapa, ku sembah Kau. Yesus, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Roh Kudus, terima kasih. Engkaulah yang memeluk setiap kami saat ini. Kami yang sedang berbeban berat, kami yang sedang susah, kami yang sedang bingung, kami yang sedang dililit oleh hutang, kami yang sedang sakit.
bangkit, kasih-Mu yang pagi hari ini yang memeluk setiap kami. Roh Kudus, datanglah, jamah, lawatlah setiap kami. Berikan kami pelukan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk sungai kasih-Mu yang mengalir memenuhi setiap kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu ini, yang menaruh setiap kata-kata-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus, terangi mata hati kami semua dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini, segala kuasa-kuasa yang hendak menghalangi kami untuk mendengar suara firman, kami hancurkan, kami patahkan, kami tolak, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Semangat ya, ada Ibu Esther. Shalom Bu Esther. Shalom Kakak Ratnawati, Ibu Evi, Kakak Orlando, dan semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan, ada Ibu Vera, ada Kakak Kasna, Kakak Rina, ya, Kakak Wirawati, Kakak Lubiuseni, Kakak Meliana, Kakak Susana, dan semuanya. Ya, saya mau menyaksikan sedikit ya. Anak saya itu vegan ya. Vegan, tahu kan Bapak Ibu vegan? Sebelum saya mulai ke firman Tuhan, saya mau menyaksikan sedikit kasih Tuhan. Vegan itu nggak makan telur, nggak makan susu, nggak makan daging. Kenapa ya? Karena pilihannya sendiri ya, karena dia mengasihi binatang, jadi dia tidak mau sama sekali makan produk-produk binatang ya. Dan ya karena kita traveling sama-sama, jadi apa? Jadi pilihan makanannya semalam itu yang bisa dia makan itu ya satu-satunya kafe atau restoran yang jual makanan vegan di sini itu adalah makanan kari ya. Dan setiap kali saya makan kari itu, Bapak Ibu tahukah, setiap kali saya makan kari itu saya langsung langsung tekanan darah saya naik ya. Langsung saya sakit kepala, saya udah tahu bahwa berarti saya nggak cocok nih sama makanan. Entah karena saya nggak cocok sama makanan itu, ataukah memang saya selalu berdoa seperti ini ya. Saya juga mengajak Bapak Ibu juga berdoa, doa yang sama. Saya itu selalu berdoa seperti ini. Ya Tuhan, setiap kali saya makan atau terinfeksi atau terimpartasi dengan sesuatu yang demonik itu sesuatu yang mengandung kuasa jahat, biarlah saya mau muntahkan itu semua. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu ya, setiap kali saya makan makanan itu saya mau muntah. Ya, saya nggak berkata bahwa makanan itu ada sesuatu yang jahat ya, tetapi ya saya mengundang Bapak Ibu juga sama ya, Bapak Ibu juga boleh berdoa yang sama. Ya Tuhan, biarlah setiap kali saya, anak saya, suami saya, kami semua kalau kami terinfeksi sesuatu yang jahat, biarlah kami muntahkan semuanya itu. Dan tadi pagi Bapak Ibu ya, saya itu muntah, saya itu sakit perut ya. Dan saya merasakan ya, masih ingat Bapak Ibu Mazmur 41, mari kita buka ya. Mazmur 41, betapa Tuhan itu setia dengan firman-Nya ya. Kesaksian saya ini bukan untuk menyaksikan wah saya gimana gitu, enggak, saya ini kepengen Bapak Ibu juga terimpartasi ya kan, karena Tuhan itu mengasihi, bukan hanya mengasihi saya. Tuhan itu nggak pilih kasih, Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu semua, ya kan? Nah, ketika saya muntah-muntah tadi, buang-buang ya, tadi pagi jam sini jam 4 pagi ya, jam sana jam berapa ya? Ya kurangi 2 jam ya. Dan ketika saya muntah-muntah itu, saya merasakan, masih ingat lagu Peluk Aku? Masih ingat lagu Peluk Aku? Saya jadi pengen ketawa ya kalau menyaksikan lagu Peluk Aku. Start saja ya.
Jangan mulai lagi, Bu Bu Ciara kata Bu Esther. Bu Esther sudah warning, jangan mulai lagi ya mengkritik lagu. Ya Bu Esther ya. Iya. Iya. Nah, saat tadi saya merasakan waktu saya sakit itu ya, Tuhan itu memeluk saya. Saya merasa real ya Bapak Ibu. Jadi kuasa Tuhan itu real, bukan perasaan-perasaan, bukan rasa-rasanya gitu, bukan. Tetapi saya merasa kuasa Allah itu meliputi saya, memeluk saya dengan lembut gitu ya. Nah, saya nanti akan share kepada Bapak Ibu langkah-langkahnya. Karena Tuhan itu nggak pilih kasih, Tuhan ingin memeluk semua, Bapak Ibu semua. Tetapi caranya bagaimana? Pertanyaannya ya, bukan Tuhan tidak mau memeluk kita. Tetapi yang lebih tepatnya seringkali kita yang nggak mau dipeluk oleh Tuhan. Ya, nanti saya akan sampai ke sana ya, saya baru menyaksikan dulu ya. Nah, Mazmur 41 berkata seperti ini ya. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Sekali lagi ya, musuh kita sekarang itu bukan yang kelihatan secara jasmani, tetapi musuh-musuh kita itu yang gak kelihatan, yang ada di udara, yang ada di laut ya, yang merayap di bumi, yang gak kelihatan. Tuhan tidak akan membiarkan saya dipermainkan oleh sakit penyakit minggir. Ya Bapak Ibu, jangan mengasihani dirimu sendiri. Jangan suka mengasihani dirimu sendiri kalau lagi sakit. Aduh, sakit saya parah sekali ya, gitu. Jangan. Atau jangan berkata seperti ini, aduh, kayaknya saya nggak bisa melayani Tuhan nih. Saya ini lagi sakit, Tuhan. Jangan ya. Tadi waktu di kamar mandi, waktu saya buang-buang pun saya diingatkan, Tuhan, He raised a soldier, not a baby Christians. Itu yang saya dengar ya. Tahukah Bapak Ibu artinya? Dia membangkitkan, apa namanya, soldier itu bahasa Indonesianya ya, pasukan, bukan baby Christian. Kalau baby Christian itu seperti ini, misalnya sakit dikit, ya sudahlah, saya nggak mau melayani Tuhan, saya mau tidur aja gitu ya. Oke, balik lagi. Ayat Mazmur 41 ayat 3. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Perhatikan betapa Tuhan itu dahsyat, dia itu setia dengan firman-Nya. Ya kan? Luar biasa kan, orang-orang yang memperhatikan orang lemah. Sekali lagi ya, bukan Tuhan itu pilih kasih. Tuhan itu gak pernah pilih kasih. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda dan saya mau hidup di dalam Dia? Di dalam Dia itu hidup seperti apa sih? Hidup di dalam firman-Nya. Maka otomatis ya engkau gak usah minta-minta, Tuhan peluk aku, Tuhan yang memeluk engkau, itu otomatis itu perlindungan Tuhan. Kuasa Tuhan yang melingkupi kita, mengusir sakit penyakit kita keluar dari tubuh kita ya, karena firman Tuhan itu nge-lag ya, mohon maaf ya. Diberkatilah internet connectionnya dari awal hingga akhir, diberkati lancar dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan ya. Karena Tuhan itu setia, apakah kita mau hidup di dalam Dia? Pertanyaannya ya kan, karena
Ya, kata Bu Esther, Tuhan tidak memeluk kita cuma sebentar saja, tetapi terus-menerus, selalu. Ya, pertanyaannya apakah kita mau hidup di dalam Dia? Apakah kita mau meresponi kasihnya? Itu pertanyaannya ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu nggak pilih kasih ya. Tuhan itu nggak cuman hanya mau memeluk saya. Tuhan itu mau memeluk semuanya yang ada di sini. Kakak Orlando, Kakak Kiano, Kakak Meliana, Kakak Lubiuseni, Kakak Ratnawati, Kakak Susana ya. Semuanya Kakak Permata. Tetapi pertanyaannya apakah engkau mau meresponi kasihnya? Karena Tuhan itu sudah memberikan bahkan nyawanya di atas kayu salib. Kurang apa gitu ya. Kalau engkau bilang engkau mau dipeluk oleh Tuhan, berarti engkau harus mau meresponi kasihnya, engkau harus mau hidup di dalam firman-Nya. Oke, itu hanya sekilas kesaksian saya ya. Saya rasa mungkin gak kebetulan ya membahas tentang peluk aku yang kemarin. Ya Bu Esther ya. Wah, luar biasa loh, di YouTube saya lihat penontonnya sudah 2,5 juta orang, luar biasa ya. Saya menghormati lagu ini, saya menghormati penciptanya. Tidak ada maksud yang lain ya, karena setiap orang punya preference yang berbeda ya. Tetapi kalau saya tidak mau menyenangkan daging saya. Kalau daging itu, tahu nggak Bapak Ibu, daging itu senangnya ya, oh aku merasa kasihan ya, kasihan sama diri sendiri. Nah itu daging. Pilih lagu-lagunya juga yang menyenangkan keinginan daging, bukan yang menyenangkan keinginan daging yang membelai-belai luka, membelai-belai kesusahan, dibesar-besarkan gitu kesusahan kita ya. Kalau bisa sakitnya cuma dikit, digede-gedein gitu sakitnya. Atau misalnya lagi susah, digede-gedein susahnya ya. Itu namanya Anda dan saya lagi setuju dengan rancangan si jahat. Kalau saya nggak mau, saya tolak semuanya itu. Itu bukan rancangan Tuhan dalam hidup saya. Saya setuju dengan rancangan Tuhan dalam hidup saya, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Saya memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan waktu sakit pun saya mau bersukacita di dalam Tuhan. Karena kata firman Tuhan, sukacita Tuhan adalah sumber daripada kekuatan kita, ya kan? Makanya Bapak Ibu nanti ya saya akan bahas tentang Daud. Bagaimana Daud itu bisa menari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan ya. Apakah karena dia kedapatan rezeki nomplok, dia menari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan? Enggak, ya kan? Apakah karena dia dinobatkan sebagai raja, jadi dia menari dengan sekuat tenaga? Ya, tetapi waktu dia memang dinobatkan sebagai raja, tetapi waktu dia menari dengan sekuat tenaga itu bukan karena dia dinobatkan sebagai raja, ya kan? Tetapi dia menari sekuat tenaga di hadapan Tuhan karena Tuhan adalah sumber sukacitanya. Nah, saat ini Anda dan saya mungkin ya, atau siapa, atau mungkin orang-orang di live streaming tetangga itu, engkau yang merasa depresi sekarang, mari, ini bukan kebetulan ya Anda mendengarkan suara ini. Sekarang periksa, apakah sumber sukacitamu? Kita mau belajar ya dari teladan-teladan Alkitab. Kenapa mereka bisa bersukacita dengan menari sekuat tenaga di hadapan Tuhan, sampai gak peduli mau dibilang sama istrinya, nggak tahu malu lah, apalah, yang penting saya menyenangkan hati Tuhan. Luar biasa kan? Kenapa dia bisa bersukacita demikian luar biasa? Karena Allah, karena tabut perjanjian Allah, karena simbol kehadiran Allah, dia bisa bersukacita dengan luar biasa, ya kan? Nah, sekarang Anda yang masih depresi, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi. Saya juga pernah ada di area situ ya. Anda yang masih depresi, Anda yang masih susah ya, coba pertanyakan,
apa sumber sukacitamu hari ini ya? Kalau sumber sukacitamu itu hal-hal yang lain, hal-hal yang kelihatan, ya sesungguhnya mohon maaf ya, sesungguhnya ya masih ada mungkin berhala-berhala dalam hidup kita, mungkin ya. Saya nggak tahu ya, saya tidak menghakimi, saya nggak berani menghakimi siapa sih saya ya. Ya saya juga harus selalu minta pertolongan Roh Kudus dalam hidup saya, supaya jangan ada hal-hal lain yang lebih penting, yang lebih berharga, yang lebih terutama dalam hidup kita ya. Oke, saya akan kembali membahas ya Bapak Ibu. Tadi cuma introduction, belum masuk ke dalam pembahasan firman yang mau kita pelajari ya. Kita mau kembali belajar tentang orang yang bijaksana, yakni firman Tuhan katakan orang Majus itu dikatakan orang yang bijaksana. Ya, saya nggak akan ulang-ulang ya, kasihan Bapak Ibu yang setiap hari datang di live streaming ini. Kemarin kita membahas sampai emas ya, bagaimana orang Majus dari timur ini dikatakan orang bijak ya, dan dia mempersembahkan kepada bayi Tuhan Yesus emas. Kemarin kita sudah membahas bahwa emas itu lambang segala sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Yaitu apa sih dalam hidup Anda dan saya sekarang, apa sih yang paling berharga? Sekarang saya tanya. Iya kan, orang-orang bangsa-bangsa di dunia mencari apa? Apa yang kita makan, minum, pakai, itu kan. Nah, ini yang mereka persembahkan bagi Tuhan. Emas, sesuatu yang nilainya berharga, nilainya mahal. Ya bahkan zaman sekarang emas harganya naik terus gitu ya. Memang mata uang Tuhan itu emas, perak, dan tanah. Oke. Ya, saya mau membahas satu lagi arti ya, selain daripada harga yang mahal. Ini sebetulnya melambangkan persembahan diri mereka sendiri. Jadi relasinya dengan kita saat ini adalah lambang, simbol daripada persembahan hidup kita kepada Tuhan ya. Apa sih yang paling berharga? Apakah Tuhan suka dengan emas-emas kita? Apakah Tuhan butuh kekayaan kita? Apakah Tuhan butuh harta benda kita? Enggak ya, Tuhan gak butuh harta benda kita. Yang Tuhan butuhkan, yang Tuhan mau itu hati kita ya. Hati kita, kasih kita ada di mana? Apakah kasih kita ada di emas atau kasih kita ada kepadanya? Nah, itu sebetulnya ukuran ya, karena kata firman Tuhan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Ya kalau misalnya hartanya adanya di emas ya, sebentar, jangan sampai saya kebalik ya. Sebentar ya, kita buka ayatnya Bapak Ibu. Oke. Ya betul ya Bapak Ibu, jangan sampai saya kebalik. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Matius 6 ayat 21 ya. Jadi kalau hartamu ada di Tuhan Yesus, hartamu ada di kerajaan Allah, hartamu ada di ya dalam Tuhan, isi hatinya Tuhan, maka disitulah juga hartamu berada ya kan. Spendingmu yang paling besar pasti ada di situ. Tetapi kalau hartamu ya, maksudnya ya hatimu adanya di barang-barang branded ya, di ya kesenangan dunia, ya disitulah hatimu berada. Gampang sekali kok mengukur berapa besar kita mengasihi Tuhan, itu gampang sekali Bapak Ibu ya. Caranya gimana? Paling banyak pengeluaranmu itu ada di mana, itu aja, simple, sederhana ya kan.
paling banyak engkau mengeluarkan uang itu kepada apa ya, di luar bisnis, di luar dagang ya, karena saya tahu banget karena saya orang dagang. Kalau dagang kan memang butuh modal kan untuk perputaran, tetapi di luar itu apa yang paling banyak engkau belanjakan? Kalau engkau banyak membelanjakan untuk dirimu sendiri, nah disitulah hatimu berada pada dirimu sendiri. Walaupun mungkin perkataan kita ini, I love you Lord and I lift my voice to worship you. Tahu Bapak Ibu lagu itu? Aku apa sih bahasa Indonesianya ya, saya nggak tahu. Atau misalnya kita menyanyikan seperti ini, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tetapi kalau Bapak Ibu mengukur ya, berapa banyak spendingmu untuk kerajaan Allah, berapa banyak spendingmu untuk sesama, menolong sesama, dan berapa banyak spendingmu untuk dirimu sendiri dan keluargamu. Nah, engkau tahu di mana hatimu berada. Saya tidak menghakimi ya, itu hanya termometer untuk mengukur di mana hati kita berada. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bilang, kan saya pas-pasan, kan saya nggak ada duit loh. Bicara enak ngomong begitu. Saya kan bayar utang juga nggak mampu. Enak sekali bicara ngomong begitu. Ya, puji Tuhannya ya, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu membuat saya mengalami hal-hal seperti itu. Waktu saya punya utang, waktu saya nggak ada duit, waktu bisnis saya kolaps. Nah, jadi ya, karena saya pernah ada di situ juga. Jadi ya, bukan berarti supaya ngasih lihat, oh saya lebih baik. Enggak ya. Dengan segala kerendahan hati, saya itu membahas firman Tuhan, membukakan firman Tuhan itu supaya Bapak Ibu ya ada dalam, maksudnya itu supaya Bapak Ibu dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Bukan begitu kan? Itu beban yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya kepengen Bapak Ibu juga mengalami miracle, mengalami apa ya? Ya mukjizat-mukjizat Tuhan yang di luar nalar. Bukan bagaimana Tuhan ya dengan caranya yang ajaib hutang-hutang saya lunas ya, bukan dengan duit saya ya. Bagaimana ya pokoknya pada waktu bisnis saya kolaps ya, tapi saya mau taat sama firman Tuhan, saya mau taat kepada perintah-perintah Tuhan ya. Ketika Tuhan nyuruh saya dengan duit yang sedikit yang seharusnya saya bisa bayar itu, bayar ini, saya mau taat, saya mau berikan. Masih ingat tentang 5 roti 2 ikan? Si anak kecil itu cuma punya 5 roti 2 ikan loh. Waktu itu juga saya mungkin cuma punya duit segitu-segitunya. Tetapi karena ya puji Tuhan, bukan karena saya, karena Roh Kudus sekali lagi memampukan saya ya. Mau menyerahkan ya, karena kita mau berkata bahwa kita mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga. Kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk memelihara kehidupan saya ketika saya menyerahkan apa yang paling berharga dalam hidup saya. Waktu itu yang paling berharga dalam hidup saya apa? Duit lah. Orang lagi bisnis kolek nggak ada duit. Ya waktu itu yang paling berharga dalam hidup saya ya duit, uang. Nah ketika saya mau menyerahkannya, Tuhan itu dalam tempo beberapa tahun ya, mungkin dari COVID ya mungkin 4 tahun ya, Tuhan itu bisa melipat gandakan ya dari hasil kerja saya yang mungkin puluhan tahun gak ada apa-apanya hasil kerja saya dengan keringat. Walaupun waktu itu saya owner perusahaan loh, direktur loh, bisa dengan segala macam apa ya alasan membanggakan diri, punya karyawan ratusan loh gitu ya kan, kalau mau membanggakan diri gitu. Tetapi benar ya Bu Esther ceritanya Pak Roni itu, kalau kasih karunia kita nggak bisa membanggakan apa-apa ya kan, karena
kasih karunia gitu loh, pemberian gitu loh. Jadi apa yang bisa dibanggakan? Yang bisa dibanggakan hanyalah Tuhan itu luar biasa, firman-Nya ya dan amin. Apa yang bisa dibanggakan? Yang dibanggakan bahwa Tuhan Yesus itu ya dan amin, firman-Nya ya dan amin. Selama kita mau taat kepada firman-Nya, itulah yang bisa dibanggakan, itulah yang bisa dibesarkan, yaitu nama Tuhan Yesus, bahwa firman-Nya ya dan amin. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Sekali lagi, emas, kemenyan, dan mur yang diberikan oleh orang Majus ini adalah lambang persembahan hidup mereka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi balik lagi kepada pelukan Tuhan ya. Ya, saya masih nyambung nih ya tentang hikmat Tuhan, bijaksana, orang yang bijaksana ya, tentang pelukan Tuhan masih nyambung, masih tentang Natal, tema-temanya masih nyambung. Ini Roh Kudus yang jadikan satu semua ya temanya. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu ya, bukan Tuhan tidak mau memeluk engkau, tetapi apakah engkau dan saya mau meresponi kasihnya? Caranya seperti apa? Nah, orang Majus ini orang yang sangat bijaksana ya. Orang Majus ini adalah orang-orang yang akan mengalami pelukannya Tuhan, yang akan kemanapun mereka pergi, mereka pasti akan merasakan kehadiran Tuhan, God's presence ya. God's indwelling presence itu selalu ada dalam hidup mereka. Bukan hanya saja ketika mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bukan hanya saja ketika mereka masuk ke live streaming ini gitu ya, ketika muji, ketika dengar firman, bukan. Tetapi kemanapun mereka pergi, mereka akan dapat merasakan pelukannya Tuhan, God's presence, atmosfer urapan Tuhan yang mengelilingi kehidupan mereka. Kenapa? Ya karena mereka itu sesungguhnya ketika mereka mempersembahkan yang terbaik, yakni emas, kemenyan, dan mur itu, mereka sudah menjadikan hidup mereka adalah persembahan bagi Tuhan. Ya Bapak Ibu, kalau engkau mau ya menjadikan hidupmu persembahan bagi Tuhan, hidupmu itu tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Engkau akan berada di dalam Tuhan. Beda ya Bapak Ibu dengan engkau menerima Tuhan Yesus, dengan engkau berada di dalam Tuhan, itu beda ya. Nggak banyak orang yang menjelaskan hal ini. Saya tahu, saya nggak pernah dengar ada orang, mohon maaf ya, bukan karena saya, sekali lagi nggak, saya sama sekali tidak mau, saya segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi pewahyuan roh ini jarang dibagikan kepada umat Tuhan. Orang itu banyaknya berpikir, saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Apakah sama percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah ada di dalam Tuhan Yesus? Ternyata ketika Anda dan saya mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, ada perbedaannya. Ya, ada perbedaannya. Makanya kata kitab Roma, tidak ada lagi kutuk bagi orang yang sudah ada di dalam Kristus. Ya. Karena Bapak Ibu masih ingat Yohanes 15 berkata, jikalau engkau tidak ada di dalam aku, maka engkau akan seperti ranting yang kering yang dicampakkan dan kemudian dikumpulkan oleh orang untuk dibakar. Jadi nggak semua orang, mohon maaf ya, nggak semua orang yang ngaku percaya Tuhan Yesus itu berada di dalam Kristus. Ada banyak umat Tuhan yang ngaku percaya Tuhan Yesus, yang berada di luar Kristus, yang tidak akan menikmati janji-janji Tuhan, yang tidak akan bahkan sampai kepada kekekalan. Ketika Yohanes 15 ya, saya ini mohon maaf ya,
khotbahnya loncat-loncat, saya sebetulnya mau fokus tentang hikmat. Percaya itu percaya yang seperti apa yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah? Percaya yang seperti apa Bapak Ibu? Percaya yang tadi saya sudah saksikan ya. Percaya yang seperti apa? Percaya yang mau bergantung penuh kepada Tuhan, bukan kepada uang kita. Ya apa jadinya kalau waktu dulu waktu saya COVID itu ya, Tuhan suruh kasih. Saya bilang saya nggak mau Tuhan, ini duit saya segini-segini ya Tuhan. Gimana saya hidup Tuhan? Apa jadinya kalau si anak kecil itu yang punya 5 roti 2 ikan itu tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan, kepada murid-murid Tuhan untuk dipecah-pecahkan? Orang-orang itu akan tetap kelaparan. Dan orang itu, si anak kecil itu ya mungkin selamat ya, dia mungkin gak akan kelaparan sampai ke rumahnya, tetapi tidak akan ada mukjizat terjadi dalam hidup mereka, bukan begitu? Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, Yohanes 15 ayat 7, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa kan firman Tuhan ini? Pagi hari ini kita belajar ya. Kita belajar, kita mau menjadi orang-orang bijaksana. Ya, bukan hanya saja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di mulut, tetapi mungkin belum masuk ke dalam hati ya, mungkin masih di pikiran, masih nggak masuk logika gitu. Kalau saya sudah serahkan, apa yang saya makan gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak, maksud saya ini ya menyampaikan firman Tuhan, gak nyuruh Bapak Ibu ya rame-rame serahin ke gereja, serahin ke hamba Tuhan, serahin ke orang susah harta bendamu, enggak seperti itu. Tetapi ketika Tuhan memintanya, ketika Tuhan memimpinmu ya, engkau harus mau belajar taat kalau engkau mau melihat mukjizat terobosan terjadi dalam hidupmu. Karena sekali lagi ada perbedaan ketika firman Tuhan tinggal di dalam hati kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Ya kan, ayat ke-7 ini berkata seperti ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu, menerima Tuhan Yesus dan membaca firman, diisi pikiran kita dengan firman, itu nggak otomatis kita tinggal di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu pahamkan sekarang perbedaannya ya. Saya percaya semua Bapak Ibu sudah nangkep. Ya terima kasih responnya Ibu Eli. Ya jadi saya percaya nyambung ya firman Tuhan ini. Apa yang saya katakan ya Bu Esther, terima kasih. Ya jadi maksudnya apa sih kalau tinggal di dalam aku? Oke, kita buka 1 Yohanes 4. Kita buka 1 Yohanes 2 dan 1 Yohanes 4 ya. 1 Yohanes 2. Ya, 1 Yohanes 2 dulu ya. Ayat 6. Maksudnya apa sih tinggal di dalam Tuhan? Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata seperti ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam siapa? Kristus. Perhatikan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Bapak Ibu, jikalau kita ingin tinggal di dalam Kristus, kita harus wajib menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, sekarang Bapak Ibu udah tahu kan bedanya ketika kita
tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita. Nah, sekarang Bapak Ibu udah tahu bedanya. Di 1 Yohanes 4 kita buka lagi ya, untuk supaya benar-benar kita nangkep bedanya. Oke, 1 Yohanes 4 ayat saya baca dari ayat ke-11 deh ya. Ayat ke-11 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat ke-12, tidak ada seorang pun yang pernah mengasihi Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah, perhatikan, tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Perhatikan, kalau Bapak Ibu ingin dipeluk oleh Tuhan ya, engkau harus meresponi kasih Allah. Gimana caranya? Kita harus mau hidup saling mengasihi, karena Allah itu nggak kelihatan, bukan? Yang kelihatan siapa? Yang kelihatan di live streaming ini ada Bu Esther, ada Kakak JS91, Kakak Dewi, Kakak Susana, Kakak Linda. Ini yang kelihatan. Jadi kalau kita mau hidup di dalam Tuhan ya, mau benar-benar merasakan kasihnya yang sempurna dalam hidup kita, mau selalu dipeluk Tuhan, amin Bapak Ibu, bukan hanya pujian. Nah, saya memberitahukan caranya ya, bukan nyanyi-nyanyi doang, bukan hanya nyanyi-nyanyi doang, tetapi caranya nih, saya memperlihatkan, maksudnya bukan saya tetapi Roh Kudus yang berbicara lewat saya, yang memperlihatkan caranya. Mau engkau dipeluk oleh Tuhan waktu sakit, engkau merasakan pelukan Tuhan yang lembut sekali, mau. Nah, engkau dan saya yang harus meresponi kasih Tuhan. Caranya gimana? Kita hidup saling mengasihi. Ayat ke-12, oh sudah ya tadi, ayat ke-13, demikianlah kita ketahui bahwa kita, perhatikan, tetap berada di dalam Allah dan Dia, Tuhan Yesus, di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam Roh-Nya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kita mau dipeluk oleh Tuhan, kita harus mau meresponi kasihnya Tuhan. Kita nggak bisa hanya di mulut mengasihi Tuhan, percaya sama Tuhan, tetapi kelakuan kita ya, sikap kita, tingkah laku kita, semuanya, perbuatan kita, pikiran kita mengatakan hal yang lain. Jadi ini namanya orang yang bercermin, kata kitab Yakobus itu seperti orang yang bercermin ya, memandang firman Tuhan udah gitu lupa ya, memandang dirinya di dalam cermin udah gitu lupa bentuknya seperti apa. Nah, jangan seperti orang-orang seperti itu ya. Bukan berarti saya sudah sempurna, saya juga masih terus belajar, tetapi saya juga kepengen Bapak Ibu semua juga mengalami hal ini. Dan ketika engkau sampai kepada posisi ini, maka doa-doamu juga menjadi doa-doa yang berkuasa. Doa-doamu itu ada bobotnya di alam roh itu. Ketika engkau berkata-kata itu ya, alam-alam, maksud saya dunia roh itu melihat, bukan melihat engkau, bukan melihat Ciara, bukan melihat Bapak Ibu, misalnya saya yang penuh kekurangan, bukan, tetapi yang kelihatan itu adalah roh Allahnya. Mereka manut sama Anda dan saya, bukan karena Anda dan saya gagah, bukan karena Anda dan saya powerful, bukan, tetapi roh di udara itu manut ya. Ketika engkau berkata sesuatu itu harus terjadi. Kenapa? Karena mereka melihat ada roh Allah yang menaungi kita, ya kan? Ya, saya percaya ya, firman Tuhan ini gak kebetulan Bapak Ibu mendengarkan
Saya percaya firman Tuhan ini sudah sangat memberkati Bapak Ibu. Oke, saya sebetulnya mau lanjut ya. Sudah pukul 6.52, cepet banget ya. Tentang emas itu berbicara tentang juga kekudusan ya. Tadi saya sudah bilang emas, kemenyan, dan mur itu adalah lambang persembahan hidup kita yang totalitas kepada Tuhan. Jadi kalau engkau mau mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, misalnya ini yang terbaik dari Tuhan, engkau harus menyiapkan kapasitasmu, mengosongkan dulu, ya kan? Kita nggak mungkin dapat sesuatu yang terbaik dari Tuhan kalau hati kita itu penuh, kapasitas kita itu penuh dengan apa? Hal-hal yang duniawi, penuh dengan keserakahan, penuh dengan mungkin iri hati, penuh dengan kecintaan akan dunia ini. Nah, apa yang bisa diisi ya? Engkau tidak akan mendapatkan yang maksimal daripada Tuhan. Bukan begitu? Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau memperbesar kapasitas kita untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan? Apa? Kita harus rela mengosongkan diri kita, sama seperti Tuhan Yesus sendiri, ya kan? Dikatakan di firman Tuhan, dia sendiri tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba, menjelma menjadi manusia. Kan Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu adalah teladan kita, teladan yang terbaik. Kenapa? Dia firman yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah dikatakan anak Allah. Sebetulnya Anda dan saya, kalau kita mau mendapatkan semua kepenuhan berkat Tuhan, kita harus mau hidup kita itu bersatu dengan firman. Ketika Anda dan saya bersatu penuh menjadi pelaku-pelaku firman, tidak ada celah ya. Ya kalau ada celah ya namanya juga kita manusia ya, saya paham ya. Cepet-cepet minta ampun, cepet-cepet minta darah Yesus menghancurkan, mematahkan setiap kutuk dosa kita. Nah, tetapi saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu apa jadinya kalau Anda dan saya menyatu sempurna ya, bukan hanya saja ngeklaim ya kan, kita seringkali diajarkan oleh Roh kita bersatu dengan Allah. Iya, memang betul ya, ada dimensi itu di mana kita bisa ngeklaim dengan iman. Oleh Roh kita disatukan penuh dengan Allah. Oleh sebab itu kita bersama-sama dengan Kristus naik ke atas, didudukan di sebelah kanan Allah Bapa. Posisi otoritas, posisi kuasa memang betul ya. Tetapi ada dimensi di mana kita harus bersatu, menjadi satu, menjadi pelaku-pelaku firman. Maka apa yang terjadi? Kita akan menjadi sama seperti firman itu sendiri. Berarti kita menjadi sama seperti, Bapak Ibu jawab sendiri ya, nanti saya dikatakan, Bu Ciara ngajarin apa? Ya kan? Nah, terima kasih Bu Esther. Seperti apa? Seperti Tuhan Yesus sendiri mendapatkan semua kepenuhan Allah ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi satu dengan firman itu sendiri. Nah, kalau Anda dan saya menjadi sama seperti Tuhan Yesus, ya kan Tuhan Yesus kan teladan yang sempurna. Dia adalah dikatakan anak yang sulung. Dan Anda dan saya ini anak, ya entah ada anak bungsu, anak tengah gitu, anak kedua dari bungsu gitu ya. Kita ini makanya disebut, kata kitab Yohanes dan kata kitab Mazmur, kita ini disebut Allah. Allah dengan huruf kecil sekali lagi ya. Aduh, kalau saya mau ngomong ya kayaknya nggak cukup deh nih. Masih lanjut setengah jam atau 1 jam lagi.
Ya, tetapi saya rasa sudah cukup ya. Sudah hampir pukul 7 di tempat saya. Saya percaya apa yang saya sampaikan ini sudah memberkati Bapak Ibu semua, sudah menginspirasi kita semua ya. Bukan menjadi Kristen yang asal-asalan. Itu rugi banget deh Bapak Ibu. Engkau nggak dapet apa-apa. Kalau menurut saya ya, engkau harus memilih mau ikut Tuhan 200% atau mau ikut si jahat. Kalau ikut tengah-tengah itu rugi banget gitu loh. Engkau itu nggak dapat apa-apa dan nggak punya backup kuasa, ya kan? Kalau Anda mau rule, berkuasa di dunia ini seperti rancangan Tuhan dari awal kepada Adam, ya kan? Taklukkanlah bumi ini dan berkuasalah. Kenapa Tuhan berkata taklukkanlah dan berkuasalah? Kalau Anda mau ikut Tuhan, ya ikutlah 200%. Kalau suruh bayar harga, ya bayarlah. Kalau suruh pikul salib, ya pikul salib lah. Roh Kudus, tolong saya selalu ya. Tolong semua Bapak Ibu yang ada di live streaming ini. Ya jangan setengah-setengah. Kalau ikut setengah-setengah, apa sih yang kau dapatkan? Ya kan, kau akan tetap dijajah oleh musuh-musuhmu. Musuh-musuhmu itu ya penyakit lah, kesusahan lah, rezeki seret lah, dan lain sebagainya ya. Dan bahkan kau juga tidak akan menikmati harta warisan ya daripada Tuhan, kekekalan. Bahkan kita itu seharusnya memerintah bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan 1000 tahun, bukan? Engkau tidak akan sampai ke sana kalau engkau setengah-setengah. Itu nggak dikasih dengan by grace. Tahu kan Bapak Ibu? Hal itu nggak diberikan kepada Anda dan saya by grace. Grace itu apa sih? Anugerah. Enggak, itu bukan pemberian. Ya memang Anda dan saya diselamatkan ya dengan darah Yesus karena kita tidak bisa ya. Itu adalah pemberian, itu bukan usaha kita sendiri. Itu betul Bapak Ibu ya. Jadi kita itu jangan sampai kebalik-balik ya. Jangan sampai hanya berpikir bahwa we are saved by grace, kita diselamatkan oleh anugerah. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain karena kita diselamatkan karena anugerah ya. Jangan kebablasan. Kita itu harus menempatkan segala sesuatu di tempatnya. Jadi kita bisa ya jangan over segala sesuatu. Jadi jangan hanya mengambil satu poin dan memandang semuanya dengan sudut pandang satu poin itu. Engkau memerintah bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan 1000 tahun itu bukan pemberian, itu you have to earn it. Bahasa Indonesianya engkau harus bekerja untuk itu ya. Enggak, itu bukan pemberian ya. Oke, kalau begitu kita selesai sampai di sini. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah menolong setiap kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, ampuni saya, ampuni kami semua yang ada di live streaming ini. Banyak hal seringkali kami masih gagal. Seringkali kami masih mementingkan keinginan daging kami. Seringkali kami masih takut, khawatir, kami berkata lewat mulut kami bahwa kami percaya akan pemeliharaan-Mu. Tetapi sesungguhnya kami seringkali lebih mengandalkan hal-hal yang kelihatan. Padahal hal-hal yang gak kelihatan lah yang menciptakan hal-hal yang kelihatan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami lebih mengasihi hal-hal yang ada di dunia ini dibandingkan Engkau. Saat ini mohon belas kasihan-Mu turun atas kami semua. Darah Yesus yang mengampuni, yang menyucikan, yang menguduskan tubuh jiwa roh kami.
menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu kutuk dosa kami, kutuk penyembahan-penyembahan yang lain dibandingkan Tuhan, kutuk keserakahan kami, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, kutuk masa depan, kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang, sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan setiap roh-roh kutuk, roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, saat ini saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah Bapak Ibu semua yang ada di live streaming ini bebas dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa, doa berkat untuk Bapak Ibu semua. Darah Yesus sudah membukakan tingkap-tingkap curahan berkat-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk curahan berkat-Mu. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Roh Kudus, datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini yang sedang sakit. Ya, saat ini kasih Tuhan juga memeluk engkau, membebaskan engkau, menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Engkau yang sakit-sakiti sendi-sendimu, ya sekarang ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas, sembuh sekarang. Sakit yang di tangan, ya, yang pegal-pegal, sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kepala, roh sakit kepala, aku hardik keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ada kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan sakit di kepalamu dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit di lambung, saat ini saya lepaskan kuasa Tuhan. Asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal sekarang. Lambungmu gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang lagi cari pekerjaan, saya mengundang engkau mengucap syukur saja sama Tuhan, ya. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik buat misalnya siapa. Mengucap syukur saja, ya. Oke, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas yang migrain, atas yang sakit perut, ya. Sudah sembuh sekarang, kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahanmu. Terima kasih Roh Kudus untuk kasih-Mu yang melawat kekasih-kekasih-Mu pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit tumor dan kanker. Darah Yesus menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu kutuk, sakit penyakit. Saat ini sudah hancur, sudah patah. Saya kutuki setiap roh kanker, roh tumor, ya, sel-sel kanker, sel-sel tumor. Saya kutuki sampai ke akar-akarnya, dan saya cabut keluar semua. Saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas sekarang, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Negatif cancer, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Apapun sakit penyakitmu, perkatakan terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahanmu, untuk kesembuhan yang sudah Engkau berikan kepada saya, gitu ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk kesembuhan matanya kakak Permata. Terima kasih kasih-Mu yang menjamah kakak Permata. Terima kasih ya, untuk Ibu Mama Erlan juga, ya. Kuasa Tuhan mengalir menjamah mata kanannya sekarang.
Jadilah bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Tadi waktu doa berkat, keputuskah? Ya, Bapak Ibu, gimana Bu Esther? Cuma dikit aja dah. Oh iya, oke. Percaya ya, mau keputus atau nggak putus, mau merasakan atau tidak merasakan, mau melihat seperti Bu Esther atau tidak melihat, percaya ya bahwa kuasa Tuhan sudah dilepaskan. Bahkan sekarang ketika saya berbicara ini, ya puji Tuhan, ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir menjamah Bapak Ibu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba-Mu mohon kiranya saat ini dicurahkan kembali berkat-Mu hingga berkelimpahan atas kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Curahkan kado-kado khusus, kado-kado spesial buat anak-anak-Mu, buat kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Curahkan kado-kado spesial bagi kekasih-kekasih Tuhan. Ya, ada kejutan-kejutan spesial dari Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, engkau terima itu dengan iman. Saya merasakan sekali kasih Tuhan sekarang lagi menjamah, lagi mengalir ya. Terima kasih ya. Itu adalah malaikat-malaikat Tuhan juga yang sekarang sedang membagi-bagikan berkatnya kepada Bapak Ibu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik ya. Bapak Ibu, saya juga mengundang Bapak Ibu untuk masih ingat kesaksian saya kemarin, bagaimana saya memberikan kado yang terbaik bagi Tuhan Yesus ya. Jadi oke, ya tadi saya bicara tentang bagaimana Tuhan memberikan kado ya. Tetapi saya mengundang juga Bapak Ibu, kalau engkau memang mengasihi Tuhan, berikanlah kado yang terbaik. Kapan terakhir kali Bapak Ibu memberikan kado yang terbaik buat Tuhan Yesus? Ayo, kapan terakhir kali? Kalau misalnya kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, apakah bukti kasih kita kepada Tuhan? Kapan terakhir kali engkau berkata, saya mau menyenangkan hati Tuhan? Ya, terlebih lagi ini adalah bulan di mana ulang tahunnya Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus lahir di hati kita. Kita juga mau memberikan kado-kado yang terbaik bagi Tuhan. Ya, oke, kita naikkan pujian ya. Ada usulan, nggak mau katanya nanti Bu Ciara ngeritik lagi lagunya. Ada usulan, nggak apa-apa ya, saya nggak tahu. Saya berdoa ya untuk Pak siapa namanya, lupa ya, Pak Hendra kah? Ibu Nana suaminya namanya siapa? Saya jadi lupa, mohon maaf. Ya, saya berdoa ya untuk suaminya Ibu Nana. Bapa di surga, hamba-Mu membawa suaminya Ibu Nana ke dalam tangan-Mu. Belas kasihan-Mu Tuhan turun atas suaminya Ibu Nana. Saat ini darah Yesus yang sudah mengalir di peredaran darahnya suaminya Bu Nana, mentahirkan ya, menyucikan, menguduskan. Sekarang pencernaannya baik, semua kuman-kuman keluar dalam nama Tuhan Yesus. Pencernaannya sekarang baik, pembuangannya sekarang juga baik, berhenti diarenya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa Tuhan terus mengalir, menjamah suaminya Ibu Nana dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa juga untuk ibu mertuanya Ibu Vera. Belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Intan Tobing. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya. Ya, Ibu Intan, kalau ada kepahitan lepaskan dulu ya.
lepaskan dulu pengampunan, karena kalau nggak melepaskan pengampunan, kuasa Tuhan itu terhalang. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah Ibu Intan Tobing, cara pejepitnya, jadilah bebas dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk-kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Jantungnya sekarang berfungsi dengan normal, gula darahnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oke, mari kita naikkan pujian. Oke. Kau Allah yang besar ya. Kau Allah Yang besar ajaib, dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Ya Bapak Ibu, saya sambil menjawab ya, yang mengalami pergumulan ekonomi, keuangan, ya usaha, saya mengundang Bapak Ibu ikut live doa saya setiap pagi pukul 4 pagi. Ya, ada hikmat-hikmat Tuhan yang akan menolong kau keluar dari masalahmu. Ya, ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ketika kau melakukannya ya, nggak pakai lama, engkau tidak akan tinggal lama di gurun pasirmu itu. Kau pasti akan keluar mengalami kemenangan, mengalami mukjizat Tuhan. Ya, percaya ya dan imani. Kau yang layak agungkan, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ya, saya berdoa untuk Ibu Reide ya. Bapak Ibu kalau mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu, saya undang naik ke atas untuk didoakan.
Saya berdoa untuk Ibu Reide. Ibu Reide, saya sudah undang naik ke atas ya. Ibu Reide. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini. Saya sambil baca. Shalom. Shalom Ibu Reide. Shalom Ibu. Ya. Saya berdoa buat Ibu ya. Ya. Belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Reide. Saat ini saya melepaskan kuasa Tuhan atas Ibu Reide. Asam lambungnya normal, pencernaannya baik, pembuangannya baik, diberkati sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir menjamah Ibu Reide sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Masih biasa Bu. Ya, percaya ya, sebentar lagi Ibu Reide mules perutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Reide. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi tergenapi. Ibu Reide ada di mana? Ada di Batam Bu. Oh, oke. Oke, kalau gitu ya, saya mohon izin ya disconnect dulu ya. Ya Bu, makasih ya Bu. Ya, kita kasih kesempatan buat yang lain. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan, boleh ya kakak siapa ini? Orlando itu mau naik tuh Bu. Siapa? Kak Orlando. Oh, Boleh Kak ikut Orlando. gabung naik gak katanya? Boleh dong Kak Orlando. Kak Orlando mau kasih kesaksian mana kayaknya nih, silakan. Monggo silakan Kak Orlando. Ya puji Tuhan ya Ibu Vera, saya sudah merasakan. Shalom. Ya. Bentar, suaranya kecil. Ya, Kak Orlando silakan. Belum bangun? Tidak ada section apa-apa sih Kak. Pengen naik, pengen kabung aja. Oh, pengen gabung aja ya nggak apa-apa. Oke, nggak masalah ya. Saya pikir Kak Orlando mau saksian. Oke. Yang lainnya monggo silakan, kalau mau saksian, mau didoakan secara khusus, boleh ya. Ini. Ibu Soalnya aku lagi apa ya? Aku lagi di jalan. Oh iya, nggak apa-apa Kakak Orlando. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kayaknya mau kerja ya. Iya Kak. Oh iya, nggak apa-apa, Bu Esthernya hilang ini sekarang ditemenin sama Kak Orlando. Oke. Wah, asik sekali. Nah, serasa saya juga jalan-jalan ya. Wah, luar biasa. Wah, kayaknya itu deh yang saya lihat ya di dalam doa saya. Saya suka ngelihat gunung itu di dalam doa saya. Kendaraan saya naik perahu. Wah, di Tuhan. Ya. Lagi kemana nih Kak Orlando? Mau pergi ke kapal Kak. Oh iya. Oke. Kapal aku ada di sana, di bagian sebelah sana. Oh iya. Tuhan, luar biasa. Wah, terasa kita jalan-jalan ya Bu Esther ya, walaupun secara online. Oke, saya berdoa untuk anak Silas ya.
tidurnya selalu terbalik beberapa hari ini. Bapa di surga, mau menyerahkan Silas ke dalam tangan-Mu. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Silas, menghancurkan, mematahkan dalam tubuh pikir, tutup, sudah hancur, sudah patah atas Silas dalam setiap roh. Tuhan, aku usir keluar dalam nama Tuhan. Tubuh, jiwa, roh Silas sudah sepenuhnya menjadi Tuhan Yesus. Anak Silas ini sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Bapa di surga adalah bapaknya dia. Saat ini saya perintahkan semua sakit, penyakit, roh gangguan, roh yang mengganggu dia, mengganggu pikirannya, yang mengganggu hatinya, saat ini saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah Silas saat ini dengan roh yang takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Diberkati juga tidurnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Tidurnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Oke. Indah sekali ya Kakak Christina ya. Wah, luar biasa. Sudah saya harus pergi, mohon maaf ya, karena ada di sini sudah pukul 7.24 dan saya ada janji harus keluar. Mohon maaf Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus boleh ke inbox saya, nanti saya akan doakan ya. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Terima kasih Kakak Vivi, Ibu Vera, Kak Vera, Kakak Orlando, Kakak Devora Elisa, Kakak Meliana, Kakak J91, Kakak Linda, Kakak Boyle, Susan Duta, dan semuanya terima kasih. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Iya, nggak apa-apa Kakak Dewi, terima kasih. Terima kasih Bu Eli, Kakak Cidel, Bu Rine, dan semuanya. Shalom.